waktu zaman Belanda katanya mbah saya ini, kalau orang bawah, istilahnya kampung, di kampung Iya. bawah ini ada serangan istilahnya dari Belanda lah, Belanda, oh betul-betul dari Belanda. penjajahan, ya ya. Dan waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya dipertemukan oleh seorang yang sangat dimuliakan oleh Allah. Seperti teman-teman lihat di sini di sebelah saya, beliau adalah seorang juru kunci di makam, yaitu Syekh Imam Jumadil Qadri, Jabal Qadri ya. Boleh diperkenalkan asmoni namani sinten Bapak? Nama saya adalah Jamhuri, beralamatkan di Jambiarjo, Tajinan. Tajinan. Alhamdulillah Pak Jamhuri nggih. Nggih Pak Jamhuri, ngapunten maaf mengganggu waktunya Pak Jamhuri nggih. Ya, enggak Malam apa-apa. nih. Semata-mata di sini saya ingin mengobrol ringan dan bisa disaksikan teman-teman di sini bahwasanya Pak Jam atau disebut Mbah Jam ya, di sini orang lebih mengenal Mbah Jam ini. Mbah Jam, saya ingin bertanya soal sejarah mengenai makam Syekh Imam ini, boleh Mbah Jam ya? Ya, insya Allah. Ya. Ya Mbah Jam. Mbah Jam, mengenai Syekh beliau ini untuk zaman dahulu, mungkin kehidupannya di era-era kerajaan siapa Mbah Jam? Kalau istilahnya kerajaan ini saya kurang paham. Iya. Yang penting adalah untuk perjalanan Mbah ini, insya Allah saya ya tahulah sedikit banyak ini tahu. Karena apa? Karena di era zamannya Mbah Bakir, setelah beliau Mbah Bakir ini berhasil numbali tanah Jawa istilahnya, Mbah Subakir ya. Iya, Mbah Bakir, Mbah Subakir, yang petilasannya ada di Blitar, Candi Penataran. Ini zaman dahulu ini pulang ke Persia atau Maroko, sekitar istilahnya Timur Tengah lah. Timur Tengah, betul. Tengah. Tempat beliau, kelahiran beliau. Nah, terus kembali lagi ke tanah Jawa. Ini
membawa termasuk Mbah Jumatil Kubro yang ada di Trowulan itu. Iya, Beliau termasuk mbahnya Mbah Ngampel. Mbah Ngampel. Nah, termasuk Mbah Imam ini ya diajak oleh Mbah Bakir dari Maroko ke tanah Jawa. Termasuk Syekh Hasanuddin yang ada di Banten. Lah, beliau juga pertama datang dari Maroko ke tanah Jawa. Ini pertama ada di Banten. Kemudian beliau ini ada di Gunung Lawu, di ereng-ereng sebelah timur utara Gunung Lawu. Beliau berjuang di sana, dan beliau ini mulai awal memang beliau ini termasuk tokoh Ulama ya, tokoh agama yang diajak Mbah Bakir dari Maroko ke tanah Jawa. Beliau ini mensiarkan istilahnya agama Islam, kalimah tauhid, yaitu termasuk ya la ilaha illallah, itu termasuk ya salah satu keyakinan orang Islam lah. Orang Islam ya. Termasuk istilahnya pegangan orang Islam itu. Kalau dulu itu beliau itu menyebut termasuk menciarkan kalimah tauhid la ilaha illallah itu. Betul. Nah, dari Gunung Lawu ini beliau bertemu dengan Syekh Ahmad Zubaidillah dan Syekh Husain Mutawakilah. Nah, di sana terus diajak berjuang bersama-sama. Mari ke timur lagi, terus sampailah di Gunung Gelap. Di sini ini istilahnya mulai zaman dulu mbah-mbah saya ini kalau mengatakan memang di sini ini Gunung Gelap. Gunung Gelap. Kok bisa dikatakan seperti itu? Wah. Karena masalah Gunung Gelap ini dulu waktu zaman Belanda, katanya mbah saya ini, kalau orang bawah, istilahnya kampung, di kampung bawah ini ada serangan istilahnya dari Belanda lah. Betul penjajahan ya. Waktu zaman Belanda itu, kalau naik ke Gunung Gelap ini pasti sudah aman, karena nggak mungkin ada alas banyak hutan belantara lah mungkin jadi mencari perlindungan lah. Perlindungan pasti aman kalau pasti ada aman di puncak Gunung Gelap ini. Belanda pun nggak berani nyerang karena mungkin pandangan nggak terlihat atau seperti apa mungkin. Mbah Bajam. Jadi untuk sekilas sejarah ini, beliau ini adalah salah satu sahabat dari Mbah Jumatil yang ada di Trowulan ya. Jadi satu angkatan mungkin satu angkatan. Jadi asal usul dari Mbah Qodri ini itu dari mana? Dari Maroko. Dari Maroko ya. Baik. Jadi sama dengan Jumatil Kubro tadi ya. Iya. Jadi satu kota ataupun satu negara ya. Satu negara. Iya. Jadi kalau boleh tahu itu di tahun berapa, Pak? Untuk tahun ini masa perjalanan beliau Mbah Imam ini adalah dari 16 Masehi. 1416 Masehi. Masya Allah. Berarti di zaman kerajaan Singasari, Pak ya. Kemungkinan ya teman-teman ya. Oke. Iya, jadi di era-era zaman kerajaan Tumapel Singosari tersebut, kalau menurut sejarah tahun lah. Oke, kalau boleh tahu Pak Bajam, beliau ini adalah untuk singgasananya atau tempat tinggalnya sendiri itu memang di sekitaran makam ini atau di mana tempatnya itu? Iya, ada di makam sini ya. Daerah makam ini. Oh, ini kalau boleh tahu, makam ini kan makam umum awalnya Pak Ini makam umum, memang makam umum. Mulai ya kemungkinan
Mbah Imam ini yang mengawali. Mengawali ya. Ya, Untuk termasuk ini di atas sedikit ini namanya Gema ing Palilah, yaitu tempat untuk istilahnya bermuajahah lah, wajah untuk berzikir lah, berpikir mencari keheningan ya. keheningan. Keheningan betul. Nah, untuk di atasnya lagi ini perbatasan antara Tangkil dan Jambeharjo. Iya. Nah, ini tempat puncak Pamenang, istilahnya rumahnya. Beliau. Puncak rumah beliau itu di atas sendiri. Atas sendiri antara Istilah- Dusun Tangkil Dusun- dan Dusun Jambeharjo. dan Jambeharjo. Masya Allah. Jadi Syekh Imam ini adalah sosok dikatakan yang membuka lahan di sini, Pak ya. Mbah, Ya, mungkin. boleh begitu Iya, lah. atau Mungkin istilahnya ikut berjuang bedah pun Karawang. bedah Karawang. Bedah Karawang ya. Kalau Nun Sewu di sini saya lihat di makam beliau ini terletak ada satu makam itu seperti sosok perempuan. Ini garwo atau istri beliau atau seperti apa itu, Wajah? Ini sebelahnya makam Mbah Imam Imam. ini juga termasuk garwo atau Istri istrinya beliau Mbah Imam Jabal Qadri. Untuk yang sebelah timur ini Syekh Ahmad Zubaidillah dan Syekh Husain Mutawakilah, ini termasuk cantrik lah, yang pendampingnya, mulai murid dari asistennya mungkin ya, yang tadi saya sebutkan dari Gunung Lawu datang ke sini. ke Gunung Gelap sini. Gunung Gelap ini dikatakan Gunung Gelap, teman-teman. Jadi itu cerita sejarahnya yang sedikit disampaikan oleh Mbah Jam tersebut. Jadi mereka ini adalah beliau-beliau yang termasuk pejuang ya di zaman Belanda, era Belanda juga ya Mbah Jam ya. Iya. Di era Singasari ya, di era Tumapel, bahkan mungkin Belanda belum masuk atau seperti apa. Iya, Mbah Jam, untuk Syekh Imam sendiri dengan istri beliau, apakah masih ada garis keturunan sampai sekarang yang masih hidup atau seperti apa, Mbak Jam? Nah, untuk keturunan dari beliau ini ada salah satu ya istilahnya gimana, orang Riyato. Beliau ini termasuk ya dikatakan musafir ya musafir. Oh, begitu. Dikatakan Riyato ya orang Riyato. Betul, Ini betul. salah satu keturunannya beliau ini, katanya beliau ada di daerah Pasuruan. Entah itu siapa, namanya yang nggak tahu. Iya. Betul, Ini ada yang ada bicara, cicitnya lah, ada yang mengatakan seperti itu ada, tapi dari orang-orang musafir. Dari orang musafir Iya. lainnya itu. Iya. Jadi Yang pernah singgah di sinilah, di makam di ini Pesanggeran Pesanggeran Setinggil sini. ini. Setinggil ya. Jadi belum diketahui jelas di mana beliaunya. Mungkin informasi barusan di Pasuruan, ya kan? Iya. Setahu Mbak Jam ada musafir atau teman musafir lah Teman mengatakan musafir bahwa ada- beliau di ada Pasuruan. di Pasuruan. Tapi letaknya nggak tahu alamat di Belum- mana gitu. belum tahu. Masya Allah. Iya. Jadi itu cicit dari Syekh Imam Jabal Qadri ya, bersama pasangan beliau yaitu Nyai Siti Fatimah Munawaroh. Munawaroh, Masya Allah. Jadi beliau ini Syekh Imam mempunyai zuriat atau putra dari hasil pernikahan beliau dengan Nyai Siti Fatimah. Ini mengatakan sepengetahuan informasi dari dari orang-orang yang lelaku tadi, itu ada putra beliau di Pasuruan. Baik Mbak Jam, selama Mbak Jam mengabdi di sini, Mbak Jam sendiri ada nggak mendapatkan suatu wasilah dari beliau ataupun sesuatu benda, pemberian benda atau yang harus dijaga seperti apa Mbak Jam? Bisa diceritakan ke teman-teman? Ya, kalau istilahnya benda ini
saya sendiri belum pernah. Belum Ya, pernah. belum pernah. Kalau istilahnya batu isaro, Isaro. itu ya sedikit banyak ini ada. Iya, iya, iya. Kan Mbah ini makamnya dibuka mulai bulan 4 2016. 2016. Bulan 4 2016. Nah ini akhir-akhir 2016 itu saya kok dikasih isaro. Kebetulan waktu itu adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Masya Allah. Kemudian saya baru mengkhatamkan Al-Quran. Ini kok ada isaro, ada orang-orang berbaju putih-putih ke atas semua ini. Di Gunung Gelap di Gunung ini. Gelap sini. Nah terus ini waduh isaro apa ini? Saya tanyakan ke teman-teman waktu itu, ya termasuk tokoh lah. Iya, tokoh Termasuk agama dan agama tokoh adat yang lah mungkin. ada di Jambearjo. Jambearjo. Ya bisa kemungkinan ini memang kenyataannya begitu. Betul-betul Maksudnya ini memang betul-betul beliau adalah seorang pejuang, seorang tokoh agama yang datang dari Maroko. Maroko tersebut. Jadi Iya. saat panjenengan diberikan isyarat berupa mimpi itu mungkin Mbak Jam. Iya, saya baru mengkhatamkan Al-Quran itu, baru diberikan mimpi. ya baru tidur lah. Ah, Kok didatangi orang-orang banyak, terus saya betul, iya ya. kembali lagi istilahnya wirid lah, Wirid gampangnya. lagi. Wirid lagi nggak jadi tidur saya. Iya, jadi baru lanjut tadi. tidur. Itu Iya. berulang kali atau sekali Mbak Jam untuk diberikan isyarat berupa mimpi tersebut? Untuk mimpi itu cuma satu kali. Cuma satu Cuma kali beliaunya satu menuju kali. ke sini ya. Iya. Ditujukan memang di tempat ini ya Mbak Jam waktu Iya. itu. Jadi sempat Mbak Jam bingung mungkin ya, bingung kemana harus mencari atau memang Mbak Jam sudah tahu di sini ada makam atau seperti apa. Dulu waktu makam, mohon maaf, makam beliau ini belum ditemukan. Ini ratah tanah atau memang ada kuburan tua atau seperti apa Mbak Jam? Untuk awal tanah ini karena saya ini adalah termasuk generasi kedua lah. Kedua. Tapi ya mengikuti, untuk Mengikuti. yang awal ini mengikuti. Betul. Ini setahu saya ini memang ada sosok makam yang di atasnya itu rimbun sekali, kemudian di bawahnya kok bersih gitu. Oh begitu. Ada salah satu kayu yang sudah garing itu diambil, terus dilihat kok masih ada istilahnya lawon lah, istilahnya Masya Allah. kain kafan. Kain kafan. Ini yang sudah Menutupi. kuning kesoklat-soklatan gitu. Jadi Terus tertimbun. ditutup lagi. Jadi Ditutup lagi dengan degan hijau dulu. tekan hijau ya. Iya. Jadi awal mula jenengan bedah di sini parit ya Pak ya. Iya. Ilalang ya. Iya, Jadi tumbuh-tumbuh termasuk rumput tinggi ya. Tumbuh-tumbuhan Nggak tahu banyak di sekali. bawahnya itu Kok ada sebuah makam gitu Iya. ya. Yang tertutup ilalang, lalu Mbah Jam buka itu ada kayu kering, dan di bawah kayu kering itu ada tutupan kain kafan ya. Iya. Kain kafan Ya, yang berbuat mohon putih sudah maaf. usang ya. Mohon maaf, ini untuk yang mengawali Nggih. makam Syekh Imam Jabal Qadri ini. Iya. Ini adalah kalau aslinya yang mendapat Isyarat. isyarah yaitu kelahiran dari Babat Lamongan. Babat Lamongan. Terus riyadoh di Mbah Jagopati yang ada di bawah. Iya, ada sebuah makam Ya, Syekh ya, Syekh Mbah Mbah Jagopati. Jagopati. Ini kurang lebih ya 8 tahun lah. Sebelum Kurang ditemukan lebih sebelum beliau ini riyadoh di Mbah Jagopati kurang lebih 8 tahun. baru mendapatkan isyarat. Kemudian awal-awal 2016 kok mendapat isyarat. Ger ndek dhuwur kono ya ana makam. Uri-urian niku biyen ya
sing nerusno perjuangane aku. Oke. Beliau berkata begitu kepada Orang orang yang Riyadoh di Riyadoh. Majapahit itu. Iya. Boleh tahu namanya? Mungkin Mbah Jam kenal atau tahu nama sosok beliau? Ya kenal sekali. Saya mulai awal berdirinya ya ada di sini Ada di memang. sini ya, beliau ini Nah, ya. beliau adalah Joko Samudro. Namanya Joko Samudro. Itu nama asli atau julukan Mbah Sam? Asli Joko Samudro. Sampai sekarang beliau sehat walafiat. sehat walafiat. Alhamdulillah. Masih ada. Masih ada. Iya, Karena jadi memang beliau ini orang perjalanan. iya. Ya, Lelaku ya. lelaku kadang Sulit. ada di sekarang waktu-waktu sekarang ini kadang ada di Mataram sana Lombok. kadang juga hadir di Mbah Baca sini. Jadi Gitu. kemana arah angin atau hati dia menuntun, itulah Iya, arahnya dia menuju lah ya Mas ya. iya. Masya Allah. Jadi teman-teman sangat luar biasa tokoh-tokoh kita di zaman dahulu ya. Tirakatnya begitu kuat ya. Jadi Mbah Jam ini masih mengenal baik sosok lelaku yang menemukan asal mula riadohnya ya. Riadoh pertama itu 8 tahun riadoh di makam Syekh Mbah Jagopati. Makamnya dekat teman-teman. Nanti bisa kita ulas setelah video ini. Baik teman-teman, di sini Mbah Jam ini orang kedua yang mendapatkan riadoh setelah sosok yang bernama Joko Samudro tersebut. Betul begitu Mbah Jam ya? Betul. Jadi Mbah Jam yang melakukan eksekusi di sini untuk membuka parit dan sampai menemukan makam beliau, yaitu Syekh Ahmad Jabal Qadri. Masya Allah. Mbah Imam, mohon maaf. Mbah Imam, yaitu Syekh Mbah Imam Jabal Qadri dan Siti Fatimah. Baik teman-teman, kesimpulan di sini bahwasanya kita sebagai generasi penerus sudah seharusnya untuk menjaga dan merawat tokoh-tokoh aulia atau tokoh-tokoh agama dan pejuang-pejuang terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Mbah Jam ini. Sangat kita apresiasi dan begitu sangat luar biasa. Baik, di kesempatan malam hari ini mungkin sedikit ulasan dari Mbah Jam. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman Mbah Jam. Silakan Mbah Jam. Ya, untuk pesan-pesan dari kuncen, istilahnya juru kunci dari Pesanggerahan Siti Inggil yang ada di Karangrejo, Jambeharjo, Tajinan. Mohon untuk ya sedikit banyak dari warga Malang dan sekitarnya ini, marilah kita pelihara bersama-sama supaya ya sedikit banyak ini mengenang jasa dari beliau. Begitu pesan-pesan kami dari segenap mewakili Pesanggerahan Siti Inggil Segoro Tanpa Waton. Begitu. Baik, itulah teman-teman yang bisa kita dengar bersama-sama dari beliau Mbah Jam selaku juru kunci makam dusun Karangrejo ya Mas Jambeharjo, Kecamatan Tajinan, teman-teman. Jadi dari mana mengakses perjalanan untuk menuju ke tempat ini sangat mudah teman-teman. Mungkin dari Kota Malang sampai di Terminal Gadang ya. Nanti arah tujuan Jambeharjo ataupun Kecamatan Tajinan ini itu bisa ditanyakan langsung. Kalau jarak membawa kendaraan pribadi bisa di map teman-teman ya. Mungkin nanti tujuan mapnya itu di makam Syekh Mbah Jagopati. Itu berdampingan teman-teman. Jadi satu arah dan satu jalan. Jadi sangat dekat. Begitulah teman-teman sekilas ulasan tentang sejarah yaitu Syekh Imam Jabal Qadri. Mungkin banyak makna
banyak sekali hikmah yang kita petik pada obrolan kali ini. Baik, Mbah Jam, saya selaku teman-teman, mewakili teman-teman di luar, sangat terima kasih kepada Mbah Jam. Ya Rabbal Alamin. Saya kembali matur nuwun sangat atas kehadiran saudara datang ke sini. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari beliau. Amin. Ya, oke. Ya teman-teman, cukup sekian mungkin ulasan review video saya kali ini. Semoga bisa membawa manfaat kepada kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.